bagus. Terus. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 November 2022, kita semua dapat berkumpul di TK Galura Winaya untuk menghadiri acara pengimbasan budaya positif dan berbagi pengalaman aksi nyata yang telah kami lakukan sebagai bagian dari tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memberikan izin serta memberikan support untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih pula kepada Ibu Kepala Galura Winaya yang telah memfasilitasi tempat dan juga berbagai macam halnya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berdua, yaitu saya, Ibu Iis Herlina Mulyati dan Ibu Yusmiati sebagai calon guru penggerak angkatan 6 mendapat tugas untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru di sekitar tempat kami bekerja, yang mana terselenggaranya acara ini merupakan salah satu bagian yang akan ditayangkan di channel YouTube untuk sebagai bentuk dari terselenggaranya pengimbasan yang sebagai tugas kami. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pada materi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Yusmiati. Kepada Bu Yusmiati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang hadir semua hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya kelihatan ceria, semangat sekali ya, hebat semuanya ya. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung aja ya. Sudah siap, Mak? Ya, Ibu, terima kasih ya. Kita langsung aja ya.
di sini kita kan sini melakukan pengebasan budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Nah, Ibu di sini kita adalah budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan baik yang diciptakan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter murid lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi nilai positif ini baik sekali untuk diterapkan di sekolah kita Ibu-ibu ya. Dengan adanya budaya positif itu, maka di sini anak kita akan terbentuk karakternya, mereka lebih mandiri, bertanggung jawab, lebih aktif dan kreatif ya. Jadi dengan budaya positif itu bagus sekali mengembangkan sekolah kita agar anak-anak kita itu menjadi memiliki akhlak yang baik, karakter yang memiliki kepribadian yang baik seperti yang tercantum di layar ini ya. Anak lebih bertanggung jawab, mandiri dan kreatif dan berkarakter. Yang kedua adalah beberapa konsep yang dapat diterapkan untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kita rancang agar anak memiliki kemampuan untuk bergabung, memiliki menjadi anggota komunitas yang menimbulkan anak itu agak lebih, tadi sudah disampaikan, lebih bertanggung jawab, lebih aktif, lebih mandiri. Jadi di sini disiplin positif itu baik agar anak itu memiliki disiplin yang baik, bertanggung jawab. Ketika anak melakukan sesuatu hal, contohnya anak itu membuang sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu contoh disiplin yang baik. Jadi anak bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu salah satunya tadi bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Terus ada lagi selain bertanggung jawab itu, di sini ada nilai kebajikan itu mandiri, terus berakhlak mulia, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari otomatis kita selalu memberikan pembiasaan yang baik. Contohnya setiap hari kita kan suka sebelum melakukan kegiatan itu kita mulai dengan membaca doa, yaitu doa ketika mau belajar, apalagi kalau sesudah selesai melakukan sesuatu kita mengucapkan doa pula ya. Jadi salah satunya itu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus tadi bertanggung jawab, berkebinaan global, terus ada gotong royong. Nah, gotong royong di sini anak-anak kita bimbing untuk selalu bekerja sama dalam melakukan sesuatu hal. Kalau yang berkebinaan global itu anak di sini kita kan ada budaya ya Bu ya. Jadi kita menanamkan budaya yang baik kepada anak tersebut. Terus ada lagi selain gotong royong, berkebinaan global, yaitu berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis itu anak bisa memecahkan suatu masalah. Jadi anak menemukan solusi untuk menghadapi satu masalah yang susah sekali untuk dipecahkan. Itu adalah salah satu nilai-nilai dari kebijakan universal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Itu yang baik yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Jadi motivasi baik itu harus benar-benar kita tumbuhkan. Ya, caranya seperti tadi. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jadi sejak dini dari sekarang ya Ibu, kita juga masih belajar gitu ya. Jadi kita sama-sama gitu menanamkan motivasi perilaku positif terhadap anak-anak didik kita. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita bentuk agar anak-anak itu mampu memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi yang ini poin-poin ini adalah saling mengait gitu ya. Satu sama lain saling mengait. Jadi keyakinan kelas di sini menanamkan nilai-nilai kebajikan itu. Contohnya tadi bertanggung jawab. Kita didik anak kita bertanggung jawab. Seperti tadi contohnya. Terus selain bertanggung jawab itu keselamatan juga ada di situ ya. Ketika kita anak-anak kan biasanya suka lari-lari atau gimana. Nah, kita tanamkan anak-anak gimana nanti kalau misal kita lari-lari keliling-keliling kelas itu, apa yang terjadi ketika anak itu terjatuh? Nah, apa itu poin positif nilai kebajikannya, yaitu keselamatan. Ya, jadi kita tanamkan pula kepada anak-anak kita supaya selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Terus yang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Jadi ada kebebasan, ada
kebutuhan. Nah itu nanti di yang kebutuhan dasar ini nanti akan disampaikan oleh narasumber Bu Iis Salina. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah di sini posisi kontrol restitusi itu adalah ketika anak mengalami suatu masalah ya. Jadi kita jangan terus mengejek anak, kita salahkan, tapi kita panggil anak tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika anak datang terlambat, nah kita jangan langsung ngejek. Kenapa datang terlambat? Ada apa? Gimana bla 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 gitu ya. Jadi kita ajak anak itu ketika anak-anak yang lain sudah selesai belajar atau kegiatan, kita panggil anak tersebut yang datang terlambat. Kita tanya bagaimana, kenapa datang terlambat. Terus kita solusi, kita cari titik masalah itu, terus kita menyelesaikan masalah itu. Kita arahkan agar anak itu tidak datang terlambat lagi. Itu salah satu contohnya. Jadi restitusi ini adalah menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu bukan karena kita ngasih hukuman, tapi kita ada salah satu caranya itu restitusi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Iis. Segitiga restitusi juga itu sama. Jadi ini satu ini mengait ya. Posisi kontrol ini kan ada posisi kontrol tadi itu ada yang penghukum, ada menjadi teman, ada yang sebagai apa itu ya? Ada 5 gitu ya. Pembuat masalah. Nah, di sini ini saling mengait. Nah, ini mah gurunya ini ya, ini anaknya. Jadi nanti gurunya ini menilai anaknya ini di sini segitiga restitusi gitu ya. Nanti disampaikan lebih jelasnya disampaikan oleh Bu Iis. Lanjut, di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, dari masalah yang tadi ini berkelanjutan, saling berkaitan ibu-ibu ya. Stimulus, respon. Nah, di sini stimulus, respon itu kebutuhan murid itu sama. Kebutuhan itu murid sama menurut stimulus, respon. Tetapi menurut teori kontrol, kenyataannya kebutuhan murid itu berbeda-beda. Jadi kalau menurut stimulus, respon itu jadi semua anak itu sama, kebutuhannya itu sama. Misalnya anak itu butuhnya ini dalam mendidik itu hal yang positif gitu ya. Contohnya itu ketika belajar itu salah satunya tentang nilai kebajikan ya Bu ya. Bertanggung jawab, anak itu bertanggung jawab semua. Jadi kebutuhan itu anak beda-beda. Ketika anak sedang melakukan kegiatan yang lain, anak itu membutuhkan apa kebutuhannya itu. Yang tadi nilai itu kebutuhannya misalnya mandiri atau yang lainnya ya. Terus yang kedua, gambaran dan pandangan murid itu sama menurut stimulus respon. Jadi stimulus respon itu berpikirnya anak itu memiliki pandangan sama, keinginan sama. Tetapi menurut teori kontrol, pandangan dan gambaran murid itu berbeda-beda. Anak itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh kita samakan apa itu keinginan anak itu. Misalnya harus seperti ini, anak-anak yang lain mengikuti. Misalnya anak itu belajarnya atau bermainnya pengennya balap, yang lain ikutan balok semua. Kan anak-anak punya keinginan yang lain selain balok itu kan. Terus yang ketiga ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan itu, kita sebagai guru langsung mencap itu adalah suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia itu memiliki tujuan. Tujuan apa? Kenapa anak itu melakukan kesalahan itu? Jadi ini mah yang stimulus itu langsung mengecap itu ya udah anak itu salah ya salah gitu. Nggak tahu, nggak kita tanya dulu kenapa anak melakukan perbuatan seperti itu gitu ya. Jadi menurut teori kontrol itu lebih baiknya itu kita meneliti apa tujuan anak itu melakukan kesalahan. Apakah karena dia ingin perhatian, apakah dia karena kesenangannya belaka, atau karena apa gitu ya. Di sini ada yang keempat, ada orang lain bisa mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru contohnya ini bisa mengontrol murid. Jadi murid itu dikontrol sama kita. Anak harus melakukan ini, anak harus melakukan itu dikontrol oleh kita. Tetapi menurut teori kontrol ya, yang mengontrol diri murid adalah dirinya sendiri. Jadi anak itu maaf ya. Jadi anak itu harus mengontrol dirinya sendiri. Tidak boleh kita mengatur-atur anak itu. Jadi anak memiliki keinginan sendiri. Kita tinggal mengarahkan.
anak itu harus berbuat baik seperti apa. Jadi anak itu di teori kontrol itu mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak dikontrol oleh orang lain, termasuk kita sebagai guru. Jadi sejak sekarang ya ibu-ibu ya, kita harus memberikan anak kebebasan gitu. Tapi dalam rangka kebebasan yang baik, bukan yang tidak baik. Di sini yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita bujuk anak kita terus gagal, nah anak itu pasti kan berontak, pengen melakukan sesuai dengan keinginannya. Jalan sendiri. Nah ini ya. Tadi. Ini colokannya Bu, Ini ya? kurang Ini yang wis. Harus standby. Standby di sini. Standby. Maaf ibu-ibu ya, gangguan teknis ya. Nah kita lanjut ya. Tadi stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal ya. Terus teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi kita melakukan kerjasama yang baik untuk menciptakan pilihan yang baru. Jadi melakukan pemilihan yang baru itu sesuatu yang baru yang baik gitu ya. Yang keenam, model berpikir menang dan kalah. Jadi di sini kita berpikirnya itu menang dan kalah. Anak itu kita melakukan sesuatu itu dipikirnya itu anak itu bisa kalah atau menang gitu ya, seperti itu. Nah, di sini model berpikirnya menang-menang. Jadi kita itu bukan melakukan menang atau kalah melakukan sesuatu, tapi semuanya itu adalah menang gitu. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Di sini lanjut saya berkaitan juga makna disiplin. Nah, ibu-ibu pasti tahu kan disiplin itu apa ya? Semua sekolah juga pasti menerapkan disiplin di sekolahnya masing-masing ya. Nah, di sini disiplin itu adalah tata tertib, aturan dan kepatuhan. Nah, jadi disiplin di sini yang kita pahami adalah tata tertib, aturan dan kepatuhan. Ya, semua sekolah juga pasti memiliki tata tertib, aturan dan kepatuhan. Dan anak-anak harus mematuhi itu semua. Tetapi terkadang anak-anak suka melakukan pelanggaran atau melanggar disiplin yang kita terapkan. Nah, di situ pasti diterapkan juga hukuman. Ya, suka seperti itu nggak ibu-ibu? Suka ya? Nah, setiap anak melakukan pelanggaran, otomatis kita sebagai guru suka menghukum. Tapi menghukumnya itu bisa berupa fisik atau psikis, ya. Nah, ya, lanjut ya. Nah, di sini adalah disiplin positif. Tadi kita sudah bisa di awal ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang karena kepatuhan dapat membuat seseorang menggali potensi dirinya dan mampu mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, maka anak dapat mengontrol dirinya sendiri dan memiliki tujuan. Tujuan mulia itu apa? Apa yang kita harapkan, apa yang kita pengen, kita inginkan tentang tujuan pendidikan itu dapat tercapai, terlaksana ya. Terutama anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Bagus Ibu ya. Saya juga di sini di sekolah ini
langsung blak melakukan perubahan, tapi sedikit demi sedikit kita melakukan perubahan. Di sini kita disiplin positif itu baik ya Bu, kita tanamkan agar anak itu dapat mengontrol ya. Lanjut ya. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk disiplin. Bentuk disiplin itu ada hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, Ibu ya. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, nah jangan langsung kita hukum ya Bu ya. Ya, tapi kita arahkan dulu, jangan sampai anak kita sakit fisik ya atau psikisnya. Ya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang selalu akan teringat di memori anak tersebut sampai di dia kelak. Ada seorang guru gitu Bu ya, mengatakan anak itu, kamu mah bodoh. Nah, otomatis anak tersebut sampai dia besar, sampai dia lulus sekolah, sampai dia memiliki keluarga, punya anak sendiri, ya dia selalu ingat kata-kata gurunya, yaitu bodoh. Nah, padahal anak itu tidak bodoh, dia itu pintar. Tapi terkadang ketika dia melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu salah, jadi langsung dicap bodoh. Jangan seperti itu ya Bu ya. Jadi benar-benar itu anak itu akan tersimpan di memori, dia akan terus ingat sampai dia dewasa nanti. Terus ingat dan ingat, dia tidak bisa melupakan apa yang dicap oleh gurunya tersebut. Jadi harus hati-hati. Konsekuensi. Di sini konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid dan guru ya. Jadi konsekuensi itu kita buat, tapi dengan persetujuan murid dan guru. Ketika anak melakukan kesalahan, contohnya seperti ini, anak mencoret buku temannya. Nah, konsekuensi mencoret itu apa? Ya harus menghapusnya lagi biar kertas temannya itu bersih, tidak ada coretan anak tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan itu harus bertanggung jawab, diperbaiki, yaitu contohnya ya. Terus yang ketiga, penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan yang kita berikan tidak otomatis itu membuat anak itu bangga atau gimana, tapi efeknya itu ketika kita memberikan penghargaan, otomatis anak itu melakukan sesuatu itu karena penghargaan dari gurunya. Jadi kita memberikan penghargaan itu jangan terlalu sering Ibu ya. Kalau bisa penghargaan itu harusnya memotivasi anak itu agar lebih berkembang, lebih baik dari kesalahan, dari ketika dia melakukan kesalahan agar lebih baik, lebih berkembang gitu, seperti itu. Jadi penghargaan itu bukan untuk memotivasi anak lebih berkembang lebih baik, tetapi ada juga penghargaan yang dapat menurunkan motivasi anak. Harusnya anak itu mengembangkan motivasi dalam dirinya, tetapi karena dia pengennya dikasih penghargaan apresiatif terus oleh gurunya, ketika dia tidak diberi penghargaan, dia malah kecewa. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kita harus tahu di mana kita harus memberi penghargaan kepada anak, di mana tidak. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi ya. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu semuanya, ya, dan nggak ngantuk. Nah, di sini nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hayo, hukuman atau konsekuensi? Ayo, yang hukuman maju. Yang konsekuensi maju. Konsekuensi ya, nanti kita lihat. Nah, ingat ya, yang pertama konsekuensi, yang lain ada hukuman. Coba lihat. Ya, sekarang nomor 2, ingat-ingat ya, tadi jawabannya apa? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang pertama tadi apa?
Ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa? Ya, konsekuensi ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Yang kelima, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Oke, kita lihat jawaban ibu dulu ya. Ada yang salah nggak nih 5 soal ini? Oke, bisa lihat? Siapa yang 5-5-nya betul? Ada? Karena responsibel. Saya tidak akan lama hukuman. Ya. Nah, jadi yang tadi jawab hukuman yang pertama itu, kalau hukuman itu kan jadi jadi apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Kita kan tidak, maksudnya ini kan mencatat 100 kali di dalam buku itu kan tidak ada kita catatan seperti itu kan, tidak ada ya. Nah, jadi ada kesepakatan dulu dikira. Iya. Iya. Jadi kalau hukuman itu tidak ada ya, tidak ada kesepakatan ya. Nah, ini mereka jadi mencatat 100 kali. Masa sih kita datang terlambat harus mencatat? Itu enggak gitu, logika enggak gitu ya. Terus yang kedua, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah itu ya, hukuman ya? Nah, terus yang ketiga tadi konsekuensi ya. Siapa yang betul? Jawabannya konsekuensi. Yang keempat, ada yang betul tadi? Betul. Yang kelima betul nggak? Siapa yang betul semua yang mana-mana? Nanti dapat bonus. Oke, iya. Ya, jadi harus tahu ya. Kalau konsekuensi itu apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Ada buktinya gitu kan? Buktinya seperti itu gitu. Kalau ini kan yang hukuman itu kan Pemufakatan juga 1, 2, 5 itu ada pemufakatan juga, cuma adanya ketidaktanggungjawaban itu. Iya, betul sekali. Iya, ya. Jadi kita harus tahu ya mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Kadang kita suka ini ya, suka ketukar. Ya, suka ketukar. Sama saya juga waktu itu ketukar. Ya, jadi kayak sekarang mah kita sudah tahu ya mana yang bentuk hukuman, mana yang bentuk konsekuensi. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek. Nah, penghargaan yang diberikan kita lagi dan lagi, terus dan menerus diberikan terhadap anak, maka anak tersebut tidak akan merasa senang gitu ya. Bukan senang, gimana ya? Jadi anak-anak tersebut akan terus pengennya diberi penghargaan. Jadi dia tidak mengembangkan motivasi gitu ya. Jadi pengaruh jangka pendeknya seperti itu. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena pengen penghargaan, bukan karena dia ingin berkembang. Iya, bukan karena dia ingin maju atau pengen bisa gitu. Jadi karena dia mengharap penghargaan dari guru. Penghargaan tidak efektif. Nah, di sini penghargaan tidak efektif itu guru meminta anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan guru. Jadi guru itu memberikan penghargaan ketika anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu tidak efektif, Bu ya, tidak baik. Terus penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan merusak hubungan itu ketika kita memberikan penghargaan kepada anak kita di hadapan teman-teman kita, maka teman-temannya akan merasa iri dan teman-temannya itu tidak menyukai anak tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita akan memberikan penghargaan itu jangan disampaikan di hadapan anak-anak yang lain. Kalau cuma anak satu itu, kecuali kalau semuanya, anak-anak hebat semua, pinter. Kalau kepada yang satu itu, ya pengecualian. Kita khususan kita kasih penghargaan atau apresiasi gitu ya. Jangan di hadapan teman-temannya. Kadang anak-anak kecil itu kan, kenapa sih ibu ma memberi penghargaan apresiasinya kepada anak itu aja? Iya, ya, jadi kecemburuan sosial betul sekali ya. Nah, di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika anak diminta oleh kita mengingat kata-kata, terus anak itu mengambil sebuah gambar, terus mengatakan kata-kata yang mengingatnya. Terus ketika dia
gitu ya, sama memiliki jawaban benar, tapi anak-anak yang lain itu tidak diberi penghargaan, malah cuma diucapkan, oh jawaban kamu benar. Nah itu tidak tepat. Harusnya sama. Kalau misalnya jawabannya itu benar semua ya dikasih apresiasi sama juga. Jangan pilih-pilih gitu ya. Yang ini mau dikasih hadiah, yang ini enggak gitu kan. Jadi kecemburuan sama seperti tadi ya. Terus di sini penghargaan menurunkan kualitas. Kalau di sini ini penghargaan menurunkan kualitas itu biasanya digunakan oleh mahasiswa Ibu ya. Ketika seorang mahasiswa itu kan melakukan membuat karya tulis, terus judul utama itu dituangkan di artikel surat kabar. Nah, ketika anak itu meluangkan judul itu di surat kabar, seseorang guru atau guru lah contohnya, guru memberikan bayaran terhadap mahasiswa tersebut. Nah, ketika suatu hari anak itu tidak kinerjanya itu membuat suatu artikel judul utama itu menurun merosot gitu kan, karena dia mengharapkan suatu bayaran. Nah dibandingkan anak yang tidak menginginkan bayaran atau tidak diembel-embeli bayaran, dia motivasinya lebih meningkat, pengen maju gitu kan, dibanding dengan anak yang mengharapkan bayaran. Bukannya dia malah lebih maju, tapi malah kebaliknya itu anak yang lebih tidak mengharapkan pembayaran itu lebih maju, lebih termotivasi bahwa dia tuh mampu. Dia tidak mengharapkan bayaran dari gurunya seperti itu. Penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum itu adalah suatu hal yang sama untuk mengendalikan perilaku seseorang. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu ingin mengharapkan penghargaan, tetapi kita tidak mendapatkan penghargaan itu, maka akan terasa sakit di sini. Sakit pada anak tersebut gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kita mengharapkan, anak tersebut mengharapkan penghargaan tuh, tetapi dia tidak mendapatkannya, maka anak itu akan merasa sakit. Gitu, seperti itu. Terus di sini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan mematikan kreativitas ini? Ketika anak ingin mengembangkan kreativitasnya gitu kan ya, terus dia ingin, yaitu kembali lagi ke tadi, pengen mengharapkan penghargaan, tetapi dia ketika tidak mendapat penghargaan, dia kreativitasnya itu menurun. Ya, jadi kita harus bisa mengimbang-imbang mana yang baik, mana yang tidak baik Ibu ya, dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Lanjut. Nah, dari yang tadi bentuk program kebajikan, dari yang tadi hukuman yang diberikan atau penghargaan, ada yang lebih baik yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Satu, beri dukungan secara khusus. Nah, contohnya ketika anak melakukan sesuatu yang baik, yang menerapkan nilai kebajikan tadi gitu kan ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya atau merapikan mainan bekas dia mainkan gitu kan, kita memberikan dukungannya seperti anak itu benar-benar melakukan suatu nilai kebajikan yang baik gitu, kita harus mendukungnya gitu kan, mensupportnya gitu kan, agar anak itu selalu melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Terus beri pengakuan secara pribadi. Nah, beri pengakuan secara pribadi itu anak yang tadi, ya ini kan saling berkaitan gitu Bu ya, berkaitan dengan poin yang satu, semua itu saling berkaitan. Memberikan pengakuan secara pribadi, jadi kita kepada anak itu memberikan apresiasi yang secara pribadi gitu kan, karena tingkah laku anak itu baik, dia sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Terus di sini beri pengetahuan kepada semua murid. Nah, beri bukan pengetahuan, makanya sebelum diganti ya, pengakuan. Nah ya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, jadi ketika anak itu bukan satu murid aja yang melakukan nilai kebajikan yang tadi bertanggung jawab, contohnya satu gitu ya. Jadi tiap anak yang melakukan nilai kebajikan itu, ya kita harus beri penguatan kepada semua murid itu. Kita harus memberi penguatan kepada mereka semuanya ya. Jadi jangan sampai anak itu melakukan sesuatu hal yang positif, yang baik,
kita tidak memberi penguatan kepada anak tersebut. Jadi kita harus selalu mengingatkan, selalu mendukung apa yang dilakukan anak tersebut agar anak tersebut terus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, kemarin anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kita beri pengakuan terhadap anak itu. Terus besoknya lagi ada anak yang melakukan ke nilai yang baik itu, contoh yang tadi bertanggung jawab itu. Nah, sama kita juga harus memberikan pengakuan terhadap anak itu. Jangan sampai anak itu sudah melakukan nilai-nilai kebajikan gitu kan. Terus anak ini melakukan nilai-nilai kebajikan juga, tapi kita tidak memberikan pengakuan kepada anak tersebut. Nanti terjadi kecemburuan sosial juga kayak tadi ya. Terus di sini yang kelima, fokus pada proses. Nah, fokus pada proses itu adalah hasil akhir. Hasil akhir dari penanaman nilai-nilai kebajikan itu apa gitu kan. Nah, Ibu tahu nggak apa nilai akhirnya dari penanaman nilai-nilai kebajikan itu, proses akhirnya? Proses akhirnya itu menjadi anak itu lebih baik. Perubahan yang baik. Dia lebih baik lagi dalam bertindak, dalam segala sesuatu hal, karena sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya juga masih belajar Bu ya. Jadi saya juga menanamkan kebajikan itu nggak sekaligus. Kan anak butuh proses gitu kan ya. Satu-satu gitu kan, tidak bisa anak langsung, "Hai anak, harus kita bisa ini, nilai kebajikan ini tanamkan gini, nggak bisa seperti itu Ibu ya. Nah, lanjut dari yang tadi masih berkaitan contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini pembukaan. Kemarin Bu Guru lihat. Nah, nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu besar sekali. Situasinya apa? Saat melihat sampah di lantai, membuangnya ke tempat sampah. Nah, seperti itu contohnya Bu ya. Jadi ketika guru melihat seorang anak bertanggung jawab gitu kan, dia membuang sampah. Padahal bukan sampah dia, sampah orang lain, tapi dia memungutnya terus membuangnya, apalagi sampah bekas makan dia sendiri itu lebih baik gitu ya. Jadi ini dia tuh nilai tanggung jawab, nilai kebajikannya. Terus di sini yang kedua, Bu Guru menghargai. Menghargai apa? Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya apa? Apa yang terjadi? Pada saat membantu teman yang kesulitan mengambil buku. Nah, situasi ketika anak mengalami kesulitan mengambil buku, anak tersebut membantunya. Terkadang kita kan kalau kelompok B ngambil sendiri tuh bukunya di kotak gitu kan, di rak buku. Nah, ada anak yang kesulitan, temannya membantunya. Nah, itu contoh kepedulian gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada tanggung jawab, ada kepedulian. Jadi bukan ini aja, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, restitusi. Nah, tadi udah disampaikan kan ya di atas itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini itu ketika anak yang tadi itu ya melakukan kesalahan, bukan kita mengejar menghukum dia, tetapi kita mengarahkan agar dia kembali kepada kelompok yang baik gitu kan, agar terus dia mengubah karakternya dari yang tadinya salah, dia kita arahkan menjadi lebih baik. Contohnya tadi kan datang terlambat karena apa? Bangunnya kesiangan Bu, mamanya nggak ngebangunin karena lihat anak itu masih tidur terlelap gitu kan. Nah, kita arahkan nanti kalau misalnya tidak bisa bangun sendiri, minta tolong bangun ke mamanya. Kalau nggak bisa lagi, malamnya jangan tidur malam-malam atau gimana gitu, caranya seperti itu ya. Jadi kita menanamkan karakter lebih kuat agar anak itu lebih bertanggung jawab. Contohnya tadi kan datang terlambat tidak bertanggung jawab kan. Nah, kita tanamkan itu agar karakter atau tanggung jawab itu lebih kuat. Anak itu lebih bertanggung jawab, datang ke sekolah pagi-pagi, tidak kesiangan lagi. Nah, tadi kan ya, dari yang awal itu ya, nilai-nilai kebajikan. Nah,
Di sini itu merupakan paling besar fondasi dari sikap dan perilaku kita. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, apalagi ini Bu Momo ya, Bu Momo SPS ini sudah menanamkan profil pelajar Pancasila ya. Nah ini adalah nilai kebajikannya ya dari yang tadi. Nah, nilai di sini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Tadi sudah disampaikan Bu ya. Jadi kita coba melakukan perubahan gitu kan, menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak-anak didik kita. Motivasi perilaku. Ini di sini motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku yang harus kita tanamkan Ibu ya. Sudah ya. Nah, ini sekarang materi ini dilanjut oleh Bu Herlina. Ya, mangga. Terima kasih banyak Ibu Yusmiati. Saya rewind dulu ya Bu. Nah, motivasi perilaku ini yang mendasari semua perilaku manusia, bukan hanya anak saja. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini ketika tadi anak sudah mendapat atau pernah mendapat hukuman di sekolah, biasanya nanti ketika dia tidak mengulangi itu karena alasannya ini motivasinya masih ekstrinsik ya Bu ya, karena aku nggak mau dihukum lagi sama Bu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini sama, masih motivasinya ekstrinsik, bukan keinginan dirinya sendiri. Ini ketika anak sudah terbiasa diberi penghargaan. Yang baik apa? Ini. Kenapa ini? Restitusi merupakan bagian dari ini. Mereka itu menghargai dirinya sendiri. Aku nggak mau terlambat lagi. Karena apa? Karena aku harus bertanggung jawab. Aku datangnya sesuai dengan sebelum jam sekolah. Ini yang akan kita perdalam lagi. Setelah tadi ibu-ibu mendengar berbagai macam materi dari Ibu Yusmiati, kita masuk ke implementasi atau penerapannya. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin kalau dulu, dan saya yakin setiap kelas tuh punya peraturan ya Bu, punya tata tertibnya. Tapi sekarang lebih diperdalam lagi menjadi keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Karena apabila keyakinan itu ada di hatinya, mereka nanti berperilakunya sesuai dengan yang mereka yakini, bukan dengan motivasi ekstrinsik lagi ya, karena takut hukuman, karena takut nantinya Bu Guru marah, atau karena nanti aku dapat penghargaan nih dari Bu Guru, biasanya aku dapat bintang kalau aku tertib. Nah, tapi ini yang diyakini oleh mereka. Nilai-nilai kebajikan ini banyak ya Bu, setiap kita semua ya, tahu seperti banyak yang institusi-institusi mengeluarkan nilai-nilai kebajikan, tetapi yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah yaitu profil pelajar Pancasila. Itu yang digarisbawahinya. Nilai keyakinan kelas ini boleh tertulis, boleh juga enggak. Nah, kalau dulu peraturan itu biasanya terkadang bahasa yang bukan negatif ya, tapi konotasinya negatif, seperti kata jangan itu kan negatif ya Bu. Nah, jangan berlari di kelas. Kalau dalam keyakinan kelas dikaitkan dengan nilai kebajikan, yaitu keselamatan. Anak itu harus ngerti dulu kenapa mereka nggak boleh lari di kelas. Tanya dulu ke anaknya, kenapa ya nak kita nggak boleh lari di kelas, nanti jatuh Bu Guru, kata mereka. Kenapa kalau jatuh? Kalau jatuh aku sakit, berdarah. Berarti biar tidak begitu kita harus gimana? Harus jalan. Nah, biar apa? Biar selamat Bu Guru, kata mereka. Ini nilai yang diyakininya adalah keselamatan. Jika ingin keyakinan kelas ini berhasil, mereka harus mengerti dulu kenapa mereka tidak boleh melakukan itu. Sama dengan jangan membuang sampah sembarangan.
Nilai apa yang diyakininya? Kebersihan. Karena dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata jangan atau tidak boleh ya Bu. Nah, ini aksi nyata yang saya lakukan di kelas saya. Karena murid saya kelas A, mereka belum bisa baca. Pada hari sebelumnya, sebelum kami membuat keyakinan, karena keyakinan kelas itu harus dibuat oleh anak, harus mereka yang menginginkan. Saya tanya ke anak-anak, nah kita itu mau kelas kita kayak apa ya? Teman-teman tuh maunya gimana nih? Lalu mereka bicarakan, karena biasa di kelas saya itu membuat peta konsep, jadi saya tulis begini. Ini ibu guru yang nulisnya karena mereka belum bisa. Ibu, kalau si itu mah kalau lagi punya makanan tuh nggak pernah bagi-bagi, katanya gitu. Oke, saya tulis. Jadi gimana? Gak boleh pelit. Nah, saya tulis jangan pelit. Terus ibu, nanti kalau ini harus buang sampahnya nggak boleh sembarangan. Saya tulis. Semua ya ini diucapkan oleh anak. Mereka ingin seperti ini kelasnya nantinya. Teman-temannya tuh nggak boleh galak. Teman aku tuh nggak boleh lari-larian di kelas. Saya tanya kenapa tidak boleh seperti itu. Ini yang mereka ucapkan. Mereka masih belum mengerti nilai kebajikannya apa. Lalu saya transformasikan. Jangan boleh galak, gak boleh galak, tidak pelit itu masuknya ke saling menyayangi. Karena di keyakinan kelas itu harus abstrak ya Bu. Nilainya saling menyayangi itu banyak, gak boleh nyubit, gak boleh apa, adanya di sana. Saya ini kan dengan saling menyayangi. Terus jangan malu, katanya biasanya masih ada anak yang kalau misalnya disuruh ke depan atau apa mereka masih malu-malu. Saya pindahkan dengan percaya diri. Berikutnya semua sampai terbentuklah ini. Karena anak-anak saya belum bisa baca, jadi saya memvisualisasikannya dengan gambar. Karena mereka belum bisa baca. Lalu pada hari berikutnya ketika saya sudah membuat ini jadi dan bentuknya seperti ini karena untuk tugas jadi harus kreatif gitu ya Bu ya, karena ada tugas gitu. Kalau ibu bisa dengan yang lain, bisa dengan berbagai macam cara gitu ketika akan ininya. Nah, ini mereka itu saya tanya dulu, ini gambar apa nak? Ibu itu dia lagi buang sampah ke tempatnya. Berarti nilai keyakinannya apa ya? Itu menjaga kebersihan Bu Guru. Mereka semua menempel. Kenapa mereka harus terlibat dalam pembuatannya? Biar mereka tahu dan mereka paham. Dan ajaibnya Ibu, ini baru saya menerapkan ini baru 1 minggu ya, karena minggu kemarin melakukan aksi nyata. Saya udah nggak usah teriak-teriak lagi Bu. Biasanya kan anak-anak kalau suka lari, udah lari. Saya harus tahu nggak? Nah, saya tuh berceramah. Nanti mereka, iya Bu Guru. Lalu berapa menit kemudian sudah lari lagi. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini dan tidak memahami. Tapi ketika sudah ada ini, saya tinggal bilang, lupa, dia bilang gitu. Lalu mereka jalan. Atau ketika suka ada yang gemes, karena di kelas saya itu ada anak umur 3 tahun ya Bu ya. Jadi teman-temannya suka gemes. Jadi ketika anak yang kecil itu, Ibu Guru, itunya cubit-cubit. Nah, saya bilangnya, lupa, aku harus sayang ya. Nah, mereka seperti itu. Saya udah gak usah teriak-teriak lagi Bu setelah ada ini. Ini yang saya bilang ini keajaiban ketika saya mengikuti CGP ya Bu ya. Ini salah satunya adalah ini. Ini mereka buat dan mereka kalau nih, kan aku harus buang sampah. Jadi ketika akan pulang, saya tinggal tanya, kelasnya sudah rapi belum nak? Mereka akan lihat, belum Bu Guru. Kan kebetulan di kelas saya ada pojok baca, mereka akan membereskan bacaannya, buku-bukunya dirapikan lagi. Ibu ada sampah, aku mau buang. Sudah seperti itu. Jadi ibunya gak usah teriak-teriak setelah ini. Ini keyakinan kelas kami. Di antaranya ada 7. Ini saya tidak menambahkan. Ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Gitu. Mereka pengen ini dari mereka. Makanya mereka paham. Karena ini mereka yang membuatnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam restitusi. Nah, sebelum saya juga kami juga asing, saya dan Bu Yusmiati dan teman-teman lain asing. Apa sih restitusi ini? Sebelum memulai untuk restitusi, tadi membuat dulu keyakinan kelas dan sekarang adalah kita membahas kebutuhan dasar manusia. Ini semuanya, semua orang baik anak-anak maupun orang dewasa akan melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini.
Bertahan hidup ini termasuk pemenuhan kebutuhan fisiologis, artinya berhubungan dengan raga orang ya, raga manusia, di antaranya makan, terus apa lagi Bu? Minum, pakaian, tempat tinggal, iya betul, adanya di sini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini penting ya Bu ya, ini pengakuan dari orang lain. Nah mereka merasa saya itu diterima nih, aku tuh teman-teman sayang sama aku, bu guru sayang sama aku, adanya di sini. Kesenangan, nah kita itu sebagai makhluk sosial butuh sesuatu yang menyenangkan untuk pemenuhan kita. Banyak termasuk hobi di dalamnya dari sini. Kebebasan, di antaranya ada kemerdekaan, kita nggak mau disuruh sama orang gitu kan, nggak mau disuruh sama orang, pengennya bebas, nggak ada di sini. Dan yang terakhir adalah penguasaan itu adalah ketika kita sudah bisa melakukan sesuatu dan ini diakui. Sebagai contoh, kita sudah memperoleh penghargaan, memperoleh apresiasi, adanya di sini. Kenapa ini dibahas? Karena semua tindakan manusia didasari oleh pemenuhan ini. Pemenuhannya itu ada yang positif, ada yang baik, ada yang negatif. Lanjut. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Ini Dimas ya Bu, Dimas tuh usianya 17 tahun. Dimas usia 17 tahun dan dia itu sedang belajar menyetir mobil. Ibunya nanya, katanya, kenapa pengen menyetir? Dia bilang merasa bangga, aku keren, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kata gitu, dia bilang seru. Kira-kira ini kebutuhan apa Bu? Semangat. Betul sekali Bu. Aku bangga nih udah bisa, senang bisa main sama teman-teman. Nah, masuk ke posisi kontrol. Nah ini biasanya ibu guru. Posisi kontrol itu ada 5, menurut William Gibson itu ada 5. 1, guru sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau, dan 5-nya manajer. Ini ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Ketika guru itu sebagai penghukum, biasanya pasti marah ya Bu ya, emosi kita juga. Terus gurunya akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, biasanya dengan adanya tinggi. Hasilnya apa? Apakah anaknya nanti akan nurut sama kita? Enggak Bu, biasanya bohong ya. Ketika dia melakukan kesalahan itu lagi, dia bohong. Enggak ibu, udah si itu yang itunya juga, padahal dia yang melakukannya. Karena dia ini takut untuk mendapatkan hukuman. Nah, berkaitan dengan dunia berkualitasnya itu, bahwa ibu guru tuh nggak ada deh dalam dunia aku gitu, karena ibu guru itu bukan panutannya dia. Muridnya berkata ketika dia melakukan pelanggaran itu lagi, biarin saja, nanti ibu guru juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid, dia melakukan kesalahan lagi. Ini termasuknya identitas gagal ya Bu ya, karena nanti anaknya akan tetap menghindari hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini banyak sekali kita melakukan hal ini, kita ada di posisi ini. Biasanya ketika anak sedang melakukan kesalahan, Ama gak kasihan sama ibu guru tuh capek, Ama menikah. Biasa seperti itu, seolah-olah anak itu merasa jadi orang yang sangat bersalah. Seperti itu dari gak kasihan sama ibu teh udah teriak-teriak, ibu teh udah bilang dari tadi, teh masih aja gitu lagi, masih aja berantem lagi. Ini pembuat rasa bersalah. Efeknya sama. Nanti anak itu akan balik lagi. Walaupun nanti ketika di sini ibu gurunya wajahnya nggak serem gitu, nggak marah-marah, tapi dengan biasanya suaranya dipelanin gitu kan, biar anak tuh merasa, oh iya aku tuh kasihan sama ibu di sini ya Bu ya. Efeknya anak merasa rendah diri karena menurut dia aku tuh salah sudah bikin bu guru kasihan. Ini merupakan posisi kontrol yang gak bagus. Ini identitasnya gagal untuk anaknya. Masuk ke identitas teman. Biasanya di sini ibu gurunya tuh apa ya? Menempatkan diri sebagai temannya, gitu kan? Biasanya gitu. Ayo dong, yuk, karena Ama bager. Nah, gitu. Ama bager. Ya, pasti ayo Ama duduk yuk. Nah, ini biasanya di sini. Ininya raut muka ibunya tuh baik gitu kan ya. Tapi efeknya apa? Nanti
itu tetap aja bergantung sama ibu gurunya, karena dia menganggap oh guru tetap anak aku, ketika aku melakukan kesalahan nantinya seperti itu. Nah ini sudah identitasnya berhasil, udah nggak gagal lagi nih kayak ini, tetapi ini masih belum tepat ketika anak melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah pemantau. Pemantau itu yang menerapkan konsekuensi adanya di sini. Di sini. Ini sudah merupakan bagus, tapi belum tepat. Yang tepat apa? Guru sebagai manajer. Mulai sekarang ibu-ibu jadi rubah ya, jadi manajer. Karena menurut William Boston yang bagus itu adalah manajer. Manajer itu nggak akan marahin ketika anaknya melakukan kesalahan, tapi dia akan bertanya pada anaknya kenapa dia melakukan itu. Terus nih, apa yang kita yakini, balik lagi ke keyakinan kelas. Nantinya apa? Anaknya akan mengevaluasi dan juga memperbaiki dirinya. Ini yang kita harapkan ya Bu ya, supaya nanti pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi dan memang sesuai dengan motivasi ekstrinsiknya dalam melakukan perilaku. Nah, masuk ininya ya Bu ya, highlightnya modul 1.4 itu adalah segitiga restitusi. Saya kaget Bu ketika belajar ini karena aneh buat saya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa disebut menstabilkan identitas? Karena ketika anak baru saja melakukan kesalahan, dia takut, dia malu, dia marah. Tugas bu guru menstabilkan itu biar nanti anak emosinya tidak meledak-ledak, biar tidak melakukan berbohonglah di sini. Kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa anak berbuat seperti itu. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ketika anak berbuat seperti itu, keyakinan kelas mana yang dia langgar dan apa yang harus dilakukan ketika dia ingin lebih baik. Ini kata-katanya ya. Ketika menstabilkan identitas, gurunya bisa bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi atau nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa kalau untuk anak TK. Bapak ibu juga pernah buat salah, bukan cuma A aja. Nah ini. Lalu kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Nih, ibu guru yakin, pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Terus, kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lanjut ke, ini ada satu lagi ya, decline dulu ya. Ini ketika saya melakukan demonstrasi ya Bu ya, demonstrasi kontekstual. Contohnya ya Bu, ini ada anak, namanya itu Fatia. Fatia itu tidak membereskan buku ketika setelah selesai membaca. Bukunya masih berantakan dan dia lari begitu aja. Ternyata setelah dilihat, anaknya itu ngambil bekal. Ada videonya. Anaknya dipanggil.
lapar. Kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah bertahan hidup. Tetapi walaupun dia Makasih Bu Lia, film tidak dimarahi. Aku akan kembalikan bukunya sebentar lagi. walaupun Fatia itu melakukan itu berdasarkan karena dia lapar, tetapi tindakannya tidak dapat dibenarkan gitu. Dan ibu guru nggak usah marah-marah, nah gitu ya. Tapi tanyakan lagi biar dia bisa berubah, kenapa dia tidak melaksanakan keyakinan kelasnya, menjaga kerapihan. Ini yang dalam menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas setelah di kelas kita? Nah, selain implementasi dari membuat keyakinan kelas, ada juga praktik baik. Ini yang sudah ibu-ibu lakukan di sekolah ya. Ada pembiasaan mengaji sebelum kita masuk atau belajar. Ini termasuk praktik baik dalam ada Ibu Ika. Ini 3S ya, senyum, sapa, salam sebelum masuk. Membuang sampah pada tempatnya. Mengaji sebelum belajar. Nah, ini pembiasaan praktik baik yang sedikitnya sudah kita laksanakan di sekolah ya Bu ya. Ini termasuk ke dalam budaya positif. Dan saya yakin masih banyak praktik-praktik baik yang sudah ibu-ibu lakukan di sekolah. Nah, kesimpulan. Udah masuk kesimpulan Ibu. Sekolah itu ada sebagai rumah kedua untuk anak yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan itu, yaitu guru sebagai pendidik berperan penting dalam mewujudkan dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Terima kasih banyak Ibu. Ya ibu-ibu ya, tadi materi-materi dari awal sampai akhir sudah kita sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang kita sampaikan tadi ada yang kurang, ada kesalahan gitu kan, mohon maaf. Kami juga masih dalam rangka belajar ya, Bu Is ya, masih dalam belajar, masih dalam proses melakukan perubahan ke arah lebih baik. Jadi kita berdua mohon maaf dalam penyampaian materi, dalam penyediaan tempat juga mohon maaf gitu ya, seadanya. Jadi kita mohon maaf. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya memberikan apresiasi terhadap Bu Yusmiati terkait budaya positif dengan melakukan kebiasaan positif kepada murid. Saya sebagai rekan kerja ingin menerapkannya juga di sekolah. Semangat dan sukses selalu buat Bu Yusmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.